Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Wahyu Indrajaya, NIM F111210095. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang budaya dan persepsi serta budaya dan kreativitas. Yang pertama, saya akan membahas tentang budaya dan persepsi. Budaya memengaruhi persepsi melalui dua hal. Yang pertama, seleksi stimuli yang dipersepsikan. Proses ini terjadi ketika kita menyeleksi stimuli dengan memberikan perhatian pada stimuli tersebut, dan budaya memengaruhi apa yang akan kita perhatikan dan kita persepsi. Yang kedua, proses penemuan persepsi berdasarkan budaya. Kita memberikan makna bagi tiap hal yang kita persepsikan berdasarkan latar belakang budaya kita. Dalam pemahaman psikologi lintas budaya, sensasi dan persepsi berkaitan dengan bagaimana orang menerima stimulus dari lingkungan dan bagaimana ia memproses stimulus tersebut. Sensasi biasanya merujuk pada stimulasi nyata terhadap organ-organ indera tertentu seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Persepsi dipahami sebagai bagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstimulasi diproses, bagaimana diseleksi, dikonstruksi, ditafsirkan. Persepsi mengacu pada proses di mana informasi sensoris diterjemahkan menjadi hal yang bermakna. Beberapa penelitian di psikologi lintas budaya lebih terfokus pada persepsi visual dan sensasi penglihatan kita. Dari temuan-temuan yang ada, diyakini bahwa budaya dapat memengaruhi persepsi orang terhadap dunia sekitar. Kepercayaan merupakan sistem penyimpanan bagi esensi pengalaman individu yang telah lalu, termasuk pemikiran, memori, dan interpretasi terhadap peristiwa. Kepercayaan dibentuk oleh budaya individu. Kepercayaan menjadi penting karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Persepsi dan realitas. Persepsi kita terhadap realitas belum tentu mewakili secara persis realitas fisik atau indera kita. Contoh kebenaran internal adalah tentang jarak. Orang desa biasanya menganggap jarak 5 km itu dekat dan dengan mudah dilewati dengan jalan kaki. Tapi orang kota menilai jarak 5 km itu terlalu jauh dan inginnya langsung mencari kendaraan. Persepsi dan pengalaman. Kenyataan memberi banyak bukti, seperti pengalaman dan keyakinan kita tentang dunia memengaruhi apa yang kita persepsi. Biasanya persepsi kita juga berubah bila kita mengetahui lebih banyak tentang sesuatu yang kita persepsi. Contoh dari budaya dan persepsi adalah seseorang Muslim memandang bahwa memakan babi adalah haram, tidak layak untuk dimakan. Tetapi persepsi tersebut terbangun dari kepercayaannya dari ajaran agama bahwa memakan babi adalah haram. Makan babi adalah berdosa, bukan suatu perbuatan yang benar. Tetapi bagi agama non-Islam, memakan babi diperbolehkan dalam ajarannya. Budaya memiliki pengaruh yang sangat besar pada persepsi, karena cara pandang seseorang atau persepsi sangat berhubungan dengan budaya. Hubungan antara persepsi dan budaya ini dipengaruhi oleh nilai moral atau keyakinan yang dipegang oleh budaya tersebut, sehingga seseorang secara tidak langsung seseorang akan menilai atau mempersepsikan sesuatu baik itu benar maupun salah menurut dengan nilai moral dan keyakinan yang ada dalam budayanya. Misal pada budaya orang luar, yang apabila terdapat acara festival, maka mereka akan berpakaian unik, dan juga biasanya festival diadakan pada saat musim panas, sehingga mereka juga memakai pakaian yang terbuka.
Dalam budaya luar negeri tidak mengenal bahwa pakaian yang vulgar merupakan hal yang tidak sopan, karena di sana mereka terdapat beberapa musim, dan hal ini membuat masyarakat sana berpakaian sesuai dengan musim. Apabila sedang musim dingin, maka mereka akan berpakaian yang sangat tebal, atau mungkin mereka juga memakai jaket yang panjang dan juga sepatu boots agar tidak basah apabila terkena salju. Berbeda pada saat musim panas, di sana mereka akan memakai pakaian terbuka. Hal tersebut berbeda apabila di Indonesia, yang mayoritas warga negaranya beragama Muslim, sehingga apabila memakai pakaian yang terbuka, maka akan langsung banyak orang yang mengatakan bahwa pakaian tersebut sangat tidak sopan. Indonesia sendiri hanya memiliki 2 musim, musim panas dan hujan, sehingga perbedaan cara berpakaiannya adalah pada saat musim panas akan lebih banyak orang yang menggunakan pakaian dengan lengan pendek, sedangkan pada saat musim hujan banyak orang yang menggunakan pakaian lengan panjang. Pakaian yang digunakan orang Indonesia sendiri juga seringkali tergolong sederhana, berbeda dengan orang luar, sehingga perbedaan persepsi dan tentang cara berpakaian sangat berhubungan dengan budaya yang dianut oleh orang tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua tentang budaya dan kreativitas. Kreativitas berhubungan dengan keterpaparan seseorang dengan keberagaman budaya. Semakin banyak pengalaman berinteraksi dengan budaya yang berbeda, seseorang memiliki kreativitas yang lebih tinggi dalam hal kelancaran dan keluasan menciptakan gagasan. Demikian pula dalam orisinalitas ide yang dihasilkan, menunjukkan bahwa keterampilan berbahasa dalam 2 bahasa yang bisa muncul pada keluarga dengan latar belakang budaya berbeda ternyata dapat meningkatkan kreativitas individu. Baik keterpaparan budaya yang beragam dan kemungkinan untuk memahami bahasa yang berbeda-beda dapat dengan mudah ditemui pada keluarga Indonesia. Keberagaman budaya dapat meningkatkan seseorang untuk mempelajari bagaimana suatu generasi menyelesaikan sebuah masalah, kegagalan dan keberhasilan terlaksana suatu ide, gagasan ataupun solusi pada sebuah generasi dari budaya tertentu akan mampu menghasilkan pemaknaan baru sebagai upaya adaptif pada generasi berikutnya. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia dapat menjadi modal yang baik untuk mengembangkan kreativitas anak. Mulailah dari hal-hal sederhana yang disukai anak, seperti produk khas suatu daerah, contohnya seperti batik, kain tenun, dan lain-lain. Makanan khas daerah, tarian daerah, dan masih banyak lagi yang bisa ditelusuri sesuai minat anak dan orang tua atau guru. Penelitian mengenai kreativitas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kreativitas bergantung pada pikiran yang luas dibandingkan pikiran yang sempit. Orang-orang kreatif punya ciri kerja keras, berani ambil risiko, dan toleran terhadap ambiguitas dan disorder. Dengan begitu, budaya yang lebih banyak memberi peluang pada orang-orang seperti itu akan menghasilkan lebih banyak orang kreatif. Berikut ini hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas anak. Yang pertama, kenalkan keberagaman dan kekayaan budaya pada anak. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia dapat menjadi modal yang baik untuk mengembangkan kreativitas anak. Mulailah dari hal-hal sederhana yang disukai anak. Sebagai contoh produk khas suatu daerah seperti batik, kain tenun, dan lain-lain. Makanan khas daerah, tarian daerah,
dan masih banyak lagi yang bisa ditelusuri sesuai minat anak dan orang tua atau guru. Yang kedua, jadilah modal bagi anak. Anak harus dapat melihat bahwa orang tua dan gurunya juga merupakan pribadi kreatif. Artinya, orang tua dan guru juga dapat menunjukkan bagaimana mengapresiasi perbedaan gagasan, terbuka pada hal-hal baru, memiliki rasa ingin tahu yang besar, peka terhadap masalah dan bisa menghasilkan. Yang ketiga, berikan kesempatan anak untuk mengekspresikan pendapat. Tidak semua tercipta dengan indah atau unik, tetapi yang terpenting adalah biarkan anak berani mengemukakan pendapat. Yang keempat, hargai pendapat dan karya anak. Setelah anak berani mengemukakan pendapat dan menciptakan produk kreatifnya, orang tua dan guru perlu memberi penghargaan dan apresiasi atas apapun yang dihasilkan. Kelancaran dan keluasan ide kreatif menjadi poin penting, terutama pada anak yang lebih muda. Yang perlu diingat adalah ide yang berkualitas tidak terjadi secara instan, namun membutuhkan proses yang panjang. Yang kelima, berikan masukan atas gagasan atau produk kreatif anak. Orang tua dan guru diharapkan tidak terlalu cepat menilai baik atau buruknya suatu gagasan atau produk yang dihasilkan anak, tapi cobalah untuk memberikan komentar dan masukan yang membangun. Dengan adanya respon positif ini akan membuat anak belajar untuk meningkatkan kualitas dari hasil karya atau gagasan yang diciptakannya. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penuh ide dan kreativitas, namun masih rendah dalam mengeksploitasi mereka untuk berkarya. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam makanan yang diolah oleh orang Indonesia. Buktinya, dengan satu bahan, tapi orang Indonesia mengolahnya dalam berbagai macam makanan, serta nama makanannya pun di setiap daerah berbeda. Inilah sebagai wujud kreativitas orang Indonesia. Contoh budaya dan kreativitas yang terdapat di sekitar kita, contohnya seperti di kampus, terdapat unik kegiatan mahasiswa atau UKM yang terdapat kesenian Jawa seperti tari tradisional dan murid tradisional seperti karawitan. Dengan kegiatan tersebut, tentunya mahasiswa akan terlibat secara langsung di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam perucapan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.